Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rati Ariska dengan NIM A112021136692 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa step by step dalam Associate Data Scientist. Yang pertama ada mengumpulkan data, kedua menelaah data, tiga memvalidasi data, empat menentukan objek data, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu membersihkan data. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ada kendala di laptop saya, kamera laptop saya. Baik, langsung saja kita langsung ke step mengumpulkan data. Yang pertama itu kita menghubungkan dataset yang kita pakai ke dalam Google Drive agar bisa terdeteksi. Kemudian setelah itu kita bisa mengimport beberapa library seperti import Panda SPD yang berfungsi untuk memanipulasi dan analisis data seperti membaca, mengolah, dan menganalisis data yang disimpan dalam format tabular atau CSV, Excel, dan lain-lain. Kemudian ada import numpy/snp yang berfungsi untuk operasi numerik seperti vektor, array multidimensi, dan fungsi matematika tingkat lanjut. Dan yang terakhir ada import matplotlib splt dan import seaborn sns yang berfungsi untuk visualisasi seperti membuat grafik garis, batang, atau scatter plot. Kemudian setelah itu kita bisa menampilkan dataset yang telah kita gunakan dan yang telah kita hubungkan ke Google Drive tadi dengan mengetikkan df sama dengan pdread csv, kemudian letak file dari dataset di Google Drive yang kita simpan tadi. df itu sebagai dataset. Kemudian itu untuk tampilan dari dataset yang telah kita gunakan tadi. Nah, jika di-run tampilannya akan seperti itu. Ada beberapa kolom dan baris gitu. Kemudian df-chef ini untuk menampilkan jumlah baris dan kolom yang terdapat pada dataset yang kita gunakan. Jadi di sini ada 2126 baris dan juga terdapat 22 kolom dalam dataset yang kita gunakan tadi. Kemudian df-hide ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset yang kita gunakan. Ini dimulai dari angka 0 ya teman-teman. Nah, untuk df columns ini itu untuk mengubah nama kolom pada dataset yang kita gunakan. Kemudian poin yang kedua itu menelaah data. Yang pertama kita bisa menampilkan informasi dari file dataset yang kita gunakan tadi dengan menampilkan atau mengetikkan df info. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Itu ada beberapa kolom, total kolomnya 22 beserta count dan the type-nya. Kemudian kita bisa menampilkan deskripsi dari file dataset yang telah kita gunakan tadi dengan mengetikkan df describe. Setelah itu akan tampil di sini baseline value, acceleration, fatal movement, dan dengan di sebelah kiri ada count, min, std, min, dan maksimal, dan lain-lainnya. Kemudian, ini kita menggunakan kode program ini untuk pendistribusian beberapa fitur. Jadi di sini aku menggunakan hanya beberapa, tidak semua karena ada banyak banget fitur dalam dataset yang kita gunakan. Jadi aku hanya
menggunakan beberapa. Yang pertama yang aku gunakan ada fitur histogram number of peaks. Kemudian ini tampilannya seperti ini distribusinya. Kemudian aku juga menggunakan fitur yang histogram number of zeros. Ini untuk tampilannya. Kemudian yang terakhir ada histogram tendensi. Aku menggunakan fitur ini untuk menelaah data. Ini tampilannya seperti ini. Dan untuk poin yang ketiga yaitu memvalidasi data. Kita bisa mengecekkan terlebih dahulu nilai yang hilang dengan memvisualisasikannya dengan library Cybernetics SNS dan Matplotlib. Dan juga kita menggunakan figur fixage untuk ukurannya kita masukkan di situ. Kita menggunakan fixage 10 dan 6. Nah, kemudian di sini ditampilkan jumlah nilai yang hilang. Ini dari keseluruhan dataset. Dimulai dari baseline value sampai ke vital health. Dan juga di bawahnya ini ada kayak visualisasinya gitu kan. Visualisasi dari heatmap nilai yang hilang tadi. Nah, untuk poin yang keempat itu menentukan objek data. Yang pertama, kita bisa menghapus fitur yang tidak dapat digunakan. Seperti contohnya, aku akan menghapus fitur baseline value di sini dengan menggunakan df drop column. Nah, kemudian kita juga bisa melihat distribusi target. Itu kita menggunakan kode program tadi yang di menelaah data. Di sini kita menargetkan misalnya fetal health. Kemudian ada jumlahnya dan juga distribusi kesehatan janinnya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Kita juga bisa menggantikan nilai dengan mereplace menggunakan df replace. Kemudian untuk df info itu kita menampilkan informasi dari data yang telah kita ganti tadi yang sebelumnya. Nah, dan yang terakhir atau yang kelima itu membersihkan data. Pertama, kita bisa menghitung dulu nilai 0 pada dataset yang kita gunakan dengan mengetikkan df is 0. Nah, di sini ditampilkan dari secara keseluruhan dataset yang kita gunakan tadi. Kemudian kita bisa mendeteksi keberadaan nilai 0 itu dengan lebih spesifik. Kayak misalkan ada beberapa nilai 0 gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan df log ini. Nah, kemudian ini ditampilkan yaitu indeks. Yang pertama ada uterine contraction, prolonged declaration, histogram mode, histogram variance, serta histogram tendensi. Jumlah ada 5 nilai 0 dengan data type object. Kemudian kita juga bisa memvisualisasikan keberadaan nilai 0-nya dengan menggunakan library missing no. Nah, ini tadi kelima nilai 0 yang telah ditampilkan menggunakan visualisasi kali ini. Kemudian ada menampilkan data duplikat. Ya, kita bisa nampilin data duplikat dari dataset yang kita gunakan. Contohnya di sini ada beberapa data duplikat. Nah, totalnya ada 10 baris dan 21 kolom. 21 kolom data duplikat dari dataset yang kita gunakan.
Kemudian kita juga bisa menghapus data duplikatnya yang tadi, kemudian bisa disimpan dalam variabel data clean. Misal tadi kan ada acceleration, fetal movement, dan uterine contraction, light declaration, severe declaration, dan juga lain sebagainya. Masih banyak tuh, kita hapus data duplikat itu. Dan juga kita bisa mengubah tipe data dari salah satu fitur. Misalnya di sini kita mengubah fitur fetal health menjadi float gitu. Kemudian ini df info untuk menampilkan datasetnya. Kemudian ini untuk data clean info yang telah tadi kita bersihkan. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengisikan nilai kosong untuk kolom numeriknya dengan menggunakan kode program seperti yang ditampilkan di sini. Nah, dan ini adalah output atau verifikasinya dari dataset yang telah kita bersihkan tadi. Akan menampilkan seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.